Shalom, selamat sore adik-adik. Senang sekali rasanya hari ini Kakak Nona bisa kembali lagi menyapa adik-adik semua yang ada di rumah dengan cerita di sore hari ini dari Studio Mini Kairos. Sebelum Kakak Nona bercerita, Kakak Nona mau sapa dulu adik-adik yang ada di rumah dari week 1 sampai week 7. Halo semuanya, shalom. Semoga semua yang ada di rumah ada dalam keadaan yang sehat. Kalau ada yang sakit, Kakak Nona dan semua kru Studio Mini Kairos kami mendoakan supaya adik-adik yang sakit bisa cepat sembuh. Kakak Nona juga mau sapa adik-adik yang di BTN, adik-adik yang ada di jalan kesehatan, adik-adik yang ada di jalan Tobati, Jalan Buti. Halo semuanya, sore hari ini Kakak Nona akan bercerita buat adik-adik semua. Kakak Nona juga berterima kasih buat semua yang ada di Studio Mini Kairos, semua kru yang bertugas. Ada Kakak Koko, ada Kakak Paul, ada Kakak Hendrik, ada Kakak Moi, Kakak Heni, semua yang sudah menolong supaya siaran kita bisa berjalan dengan baik. Kita terus mendoakan supaya mereka diberkati Tuhan, diberikan kekuatan dan kesehatan supaya bisa terus menolong kita dalam siaran Studio Mini Kairos. Sebelum Kakak Nona bercerita, Kakak Nona mau kita berdoa bersama-sama. Semuanya lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk sukacita, untuk damai sejahtera, untuk kekuatan, untuk keluarga yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Di sore hari ini Tuhan, kami akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati hati kami, supaya hati kami seperti tanah yang subur. Setiap firman Tuhan yang kami dengar boleh bertumbuh dan boleh menjadi bagian dalam hati kami dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya adik-adik, puji nama Tuhan. Sore hari ini Kakak Nona mau bercerita dari kitab Keluaran. Kalau beberapa minggu yang lalu Kakak Nona cerita tentang 10 tulah, maka sore hari ini Kakak Nona mau cerita ketika bangsa Israel dipimpin Tuhan untuk sudah keluar dari tanah Mesir, dan mereka akan melalui suatu perjalanan yang panjang. Adik-adik, cerita sore hari ini berjudul Allah menuntun Israel menyeberang Laut Teberaba. Menyeberang apa? Laut Teberaba. Nah, itu terdapat di Keluaran 13, Keluaran 14. Adik-adik bisa di rumah bisa baca bersama-sama dengan mama, papa, atau juga oma, opa, nenek, dan tete. Adik-adik, ketika Tuhan menuntun bangsa Israel di bawah pimpinan Musa, mereka sudah keluar dari tanah Mesir. Allah tidak membiarkan mereka berjalan sendiri. Tuhan tidak membiarkan mereka berjalan sendiri. Tuhan dalam Alkitab itu diceritakan bahwa Tuhan menuntun umat Israel. Tuhan berjalan bersama-sama mereka. Kalau siang hari itu namanya ada tiang awan, yang karena mereka ini bangsa Israel, mereka melewati padang gurun. Padang gurun itu dia tandus adik-adik, tidak ada pohon di sana. Jadi sudah pasti kalau siang hari itu sangat panas. Biasanya di dekat rumah saja pohon kalau cuma ada 2, kita sudah rasa panas sekali, mau cari pohon yang lebih besar dan banyak. Nah, ini tidak ada pohon, jadi pasti panas sekali. Maka siang hari Tuhan berjalan bersama-sama dengan mereka dalam bentuk tiang awan. Pada malam hari sudah pasti itu sangat dingin,
Tuhan berjalan bersama-sama mereka dalam bentuk atau dalam rupa tiang api. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Bangsa Israel tidak jalan sendirian. Tidak sampai di situ adik-adik. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan bilang, Tuhan tidak memberikan mereka jalan yang cepat. Ada jalan yang cepat, tapi kenapa tidak pilih jalan yang cepat? Ada alasannya adik-adik. Kenapa? Karena kalau lewat jalan yang cepat, bangsa Israel mereka akan bertemu dengan orang-orang Filistin, orang-orang yang suka berperang. Dan jangan-jangan kalau orang Israel mereka lewat situ mereka akan berperang dan banyak yang mati. Lalu mereka akan menyesal, kenapa Tuhan, kenapa Musa kalian bawa kami keluar? Pada akhirnya kami mati dan kami akan kembali lagi ke Mesir. Maka Tuhan Allah membawa mereka melewati padang gurun adik-adik. Makanya kalau kita belajar dari cerita bangsa Israel itu mereka jalan selama berapa? 40 tahun. Karena mereka harus melewati jalan yang jauh, memutari padang gurun. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi semua yang ada di rumah, mereka bangsa Israel mereka jalan, mereka capek, mereka lelah, mereka marah sama Musa. Kenapa engkau bawa kami keluar dari tanah Mesir? Di sana kami makan yang enak. Kenapa sampai di sini? Sekarang kau bawa kita lagi di padang gurun dekat dengan laut. Kita mau bagaimana sekarang? Tapi Musa bilang begini, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Karena ketika mereka ada di pinggir laut, di tepi laut Teberau, mereka dengar dari jauh, adik-adik tahu ada 600 kereta kuda yang disuruh oleh Firaun untuk mengejar bangsa Israel. Firaun bilang, semua kuda-kuda terbaik beserta perwiranya disiapkan. 600 kereta kuda disiapkan untuk mengejar bangsa Israel adik-adik. 600 kereta kuda itu banyak sekali. Nah adik-adik, ketika bangsa Israel mereka dengar dari jauh saja sudah ada suara kereta kuda, mereka sudah berteriak, Tuhan kami mati hari ini, Tuhan kami sampai di sini. Tapi Musa bilang jangan takut, hari ini kamu akan melihat, kamu tidak akan lagi melihat orang Mesir lagi. Dan apa yang dikatakan Musa itu benar adik-adik. Kenapa? Adik-adik kalau pergi ke pantai, adik-adik lihat ombak itu dia silih berganti. Artinya ada ombak satu datang, habis itu ada lagi disusul ombak yang satu. Kadang ada ombak yang besar, setelah itu ombak kecil, datang lagi ombak yang besar. Di laut itu selalu walaupun airnya tenang, tapi ada juga gelombang-gelombang kecil. Bangsa Israel ketika mereka mendengarkan suara kereta kuda, mereka sudah takut. Kita akan seperti apa? Masa mati di dalam laut? Kakak Nona kalau ke pantai tidak berani berenang jauh-jauh karena tidak bisa berenang yang baik juga. Karena takut kalau tenggelam. Kalau tenggelam itu kita teriak minta-minta tolong ya adik-adik. Jadi kalau ke pantai biasanya orang tua harus awasi adik-adik. Nah adik-adik, ketika suara itu terdengar, mereka berseru, lalu Tuhan bilang kepada Musa, Tuhan bilang, angkatlah tongkatmu dan belalah laut Teberau. Maka kuasa dan mujizat Tuhan terjadi saat itu adik-adik. Apa yang terjadi? Laut Teberau terbelah menjadi dua.
Dalam Alkitab disaksikan bahwa laut Teberau terbelah menjadi dua, dan itu air laut di sebelah kiri dan di sebelah kanan orang Israel. Dan di tengah-tengah itu seperti jalan raya begitu. Tidak ada air. Bangsa Israel mereka jalan di tengah-tengah laut itu. Laut yang kosong yang sudah tidak ada airnya. Dan di sebelah seperti tembok itu air laut yang tadi dibelah itu cuma ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Tidak menutup mereka dan mereka tidak basah, mereka tidak tenggelam. Itu adalah kuasa dan mujizat Tuhan. Tuhan kita luar biasa kan adik-adik? Luar biasa Tuhan kita. Dan hari itu orang Israel mereka melihat bahwa Tuhan membuat perkara yang luar biasa. Mereka jalan melewati jalan itu, melewati laut Teberau. Dan ketika orang Mesir yang berkereta kuda tadi, 600 kereta kuda tadi itu sudah mau mendekat, lalu kuasa Tuhan terjadi lagi. Laut itu tertutup dan kereta-kereta orang Mesir semuanya hanyut di dalam laut Teberau. Tidak ada yang terselamatkan. Yang selamat hanyalah orang-orang Israel sampai tiba di seberang laut Teberau. Adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ada lagu sekolah minggu yang bilang begini, Musa mengulurkan tangannya. Adik-adik Kairos pasti tahu itu lagu yang sangat terkenal di Par Kairos. Dan mengangkat tongkatnya, laut terbelah jadi dua, bangsa Israel pun melintasinya. Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang luar biasa. Semua Ia lakukan. Ia memelihara bangsa Israel. Bangsa Israel mereka masih melawan Tuhan, mereka masih meragukan kuasa Tuhan, tapi Tuhan terus membuat mujizat-mujizat dalam kehidupan bangsa Israel, adik-adik. Adik-adik yang ada di rumah, semua adik-adik Kairos, adik-adik yang mendengarkan siaran studio mini Kairos, hari ini kita belajar dari perjalanan umat Israel. Ada Musa di sana. Kita belajar dari Musa. Musa adalah pemimpin yang tangguh, pemimpin yang tetap teguh. Walaupun banyak orang yang bersungut, tapi Musa terus berseru pada Tuhan. Kalau dia tidak mampu, dia terus berserah pada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, Tuhan, inilah permohonan, inilah derita atau jeritan orang-orang Israel. Setiap kali orang Israel mengeluh pada Musa, Musa selalu berseru juga kepada Tuhan. Dan kita belajar bahwa dalam setiap keadaan kita, bangsa Israel saja di detik-detik terakhir ketika mereka sudah dengar suara kereta kuda, Tuhan masih membuat mujizat. Itu artinya adik-adik, dalam hidup kita pun, dalam segala situasi, mau adik-adik senang, mau adik-adik susah, sakit, Tuhan selalu memberikan kita kekuatan dan jaminan perlindungan. Ada tiang awan supaya bangsa Israel tidak kepanasan. Ada tiang api supaya bangsa Israel tidak panas. Supaya bangsa Israel tidak gelap. Itu jaminan bahwa Tuhan selalu melindungi kita. Melindungi papa, melindungi mama, melindungi oma, opa, kakak, adik, dan semua keluarga kita. Tuhan selalu menyertai dan melindungi kita. Apapun keadaan kita, apapun kesulitan kita, kalau hari-hari ini ada saudara-saudara kita yang kena COVID-19, kita juga mau berikan semangat untuk mereka bahwa masih ada harapan, masih ada kuasa Tuhan, masih ada pertolongan Tuhan untuk semua orang, termasuk semua adik-adik yang ada di rumah. Kuncinya adalah apa adik-adik? Kita mau berserah, kita mau berseru pada Tuhan, kita mau merenungkan
merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan hati kita adalah hati yang gembira. Mazmur bilang, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua, memberkati setiap orang yang mendengarkan siaran ini, dan memberkati semua yang ada di studio Mami Kairos. Sebelum Kakak Nona berdoa, kita akan dengarkan satu lagu yang akan diputarkan oleh Kakak Hendrik. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.